Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Kepada yang terhormat Bapak Heru selaku panitia dan bapak-bapak dari pejabat kepolisian di Polresta Denpasar, para anggota polisi dan semua baik organisasi sipil di lingkungan Polresta Denpasar, para jamaah Masjid Nurul Baitul Amanah yang saya cintai dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Itu yang paling mahal, sehat. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ferry tentang banyaknya orang yang sekarang ini pandemi tidak saja melumpuhkan ekonomi, tetapi juga melumpuhkan mental. Orang yang aslinya nggak sakit jadi sakit karena mikir jualannya nggak laku, karena mikir ya betul, wah ini saya, makanya kami di SPMA kemarin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi mengadakan satu acara bagaimana meningkatkan terutama sektor ekonomi untuk ditingkatkan. Kami mengundang cabang-cabang kami dari 20 provinsi di Indonesia untuk datang meningkatkan bagaimana pariwisata di Bali ini naik lagi, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu di sini datang dalam keadaan sehat ini luar biasa, meskipun kantong kempes, asalkan kesehatan tidak kempes. Ini yang penting. Saya tadi bicara sama beliau, ada sahabat kami yang sama juga sakit. Dia punya usaha kuliner di daerah Bogor Cari Tanah. Kalau biasanya habis sekian kilogram ayam, masa ini selama 7 bulan ini tidak hanya stagnan tapi turun down, sehingga syukur kita tadi saya mulai dengan alladzi an'ama bi nikmatil iman, bersyukur kepada Allah yang telah memberi iman kepada kita, wal Islam dan Islam, wasihah dan sehat. Ini yang terpenting. Salawat serta salam sejahtera semoga Allah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Bapak Ibu sekalian, saya ditelepon Pak Heru untuk memberikan materi di Maulid Nabi. Kadang sebenarnya kemarin saya Rabu juga harus isi di Penebel, tapi karena 1-2 hal sehingga panitia diminta untuk menggagalkan acara karena 1-2 hal. Salah satu topik yang hangat di setiap kali Maulid mau datang yang sering ditanyakan ke saya adalah, Gus, Maulid itu sebenarnya boleh nggak sih? Gitu. Ada pertanyaan gitu. Saya bilang, Maulid kok nggak boleh gimana? Maulid itu artinya kelahiran. Kalau lahir kok nggak boleh itu? Apalagi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi ada yang anti maulid. Oh, anti maulid berarti sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena anti maulid berarti anti kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana? Terus itu yang memperingati ya boleh saja.
Kenapa? Sejarah peringatan Rasulullah Muhammad SAW itu didasarkan pada filosofi menggerakkan kembali hirqah semangat umat Islam untuk meneladani ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau sampean dan saya dalam konteks peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW maju terus. Insya Allah manfaat, insya Allah baik, insya Allah malah mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW nanti di akhirat. Itu. Yang kedua, nah, tapi sayangnya sekarang ini kita Maulid dalam suasana keprihatinan. Saya setiap kali ini tadi setiap kali mendengar sholawatan gitu, hati saya itu kayak melayang nangis gitu, apalagi dilantunkan dengan nada yang enak gitu. Saya itulah pelatih tetap di pesantren Tebuireng, pesantren yang sholat Gus Dur. Waktu saya melatih para ustadz di sana, saya dengar ada satu sholawat yang enak juga, itu sholawat Nuril Anwar. Itu juga menandakan betapa cintanya kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah ketegangan kok ketepatan pada saat Maulid Nabi di Prancis sana sedang ada polemik orang yang menghina Nabi, bahkan sampai presidennya pun ikut-ikutan menghina Islam. Orang muslim di dunia marah sampai Habib Nurmagomedov masang di profil Twitternya wajah Presiden Prancis dengan bekas
sepatu. Saking marahnya, saya dimarahin sama teman-teman. Gus Dur kok nggak marah sih katanya. Duh, siapa bilang saya nggak marah? Kok biasanya saya memang aktif bikin tulisan di Facebook. Nah saya kok nggak marah gimana? Saya marah. Tapi ingat, kemarahan kita harus kemarahan ala Rasulullah Muhammad SAW. Siapa nggak marah? Kalau nggak marah nggak cinta berarti. Mengisyaratkan Rasulullah, Nabi kita, junjungan kita, teladan kita. Lalu kalau pasangan kita di misalnya saya mau tanya nih, yang sok-sokan nggak marah. Kalau sama punya istri atau punya suami, lalu ada orang lain gambar foto suami atau istri sampean telanjang di atas kitab suci, itu gimana? Marah dong? Apalagi ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi layak marah. Tetapi, nah ini tetapinya ini, apakah kita layak kemudian marah, tapi marahnya tidak sesuai dengan aturan Rasul? Guru yang namanya Samuel Paty, seorang guru sejarah di Prancis, yang menunjukkan gambar Rasulullah di depan muridnya, lalu keluar dari sekolahan dipenggal sama seseorang lehernya. Kalau saya disuruh membenarkan pemenggalan itu, saya tidak bisa, karena itu bukan akhlak Rasul. Kemarahan silakan, tapi tidak pernah ada satu sejarah pun Rasulullah dihina lalu memenggal leher. Nah ini, saya dimarahin pun enggak. Kemarahan saya salurkan dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Nah ini yang perlu kita kaji. Mumpung Maulid Rasulullah Muhammad SAW, kita ikuti. Buat saya, ketika ada orang menghina Rasulullah, itu karena mereka benci sama Rasulullah. Bagaimana caranya? Balikkan itu, fight back. Dengan cara apa? Tunjukkan bahwa Rasulullah sebenarnya layak dibenci, layak dicintai, tidak layak dibenci. Gimana dengan tambahkan cinta kita kepada Rasulullah? Tambahkan amalan-amalan sunnah kita seperti sunnah Rasul. Nah kita ini kadang ambigu, kita ini kadang standar ganda, nggak standar sandal, standar ganda. Gimana kita? Oke lah, si Macron dan teman-temannya sering standar ganda. Gimana? Mereka mengatakan penghinaan Rasulullah di luar karikatur, baik tapi Hebrew dan sebagainya, itu sebagai ekspresi kebebasan berbicara. Tetapi ketika Presiden Erdogan menghina Presiden Prancis, maka kemudian pemerintah Prancis menarik duta besar Prancis yang ada di Turki. Mereka tidak terima presidennya dihina. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam dihina, mereka mengatakan sebagai apa? Standar. Mereka standar ganda, ya sudah biarin. Tapi kita sendiri pun sering standar ganda. Standar ganda gimana? Ketika Nabi kita dihina kita nggak marah, tapi ketika istri atau suami kita dihina langsung lapor, marah. Nah ini standar ganda. Lalu yang marah juga standar ganda kadang. Sok-sokan marah di medsos, kita harus protes dan. Tetapi ketika Rasulullah menyontohkan ayo sholat jamaah di masjid ketika subuh, berapa baris yang ada di subuh? Berapa baris? Mudah-mudahan di sini penuh. Kayaknya subuh penuh terus di sini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencintai Rasulullah, cintailah secara apa? Rasulullah pernah waktu sudah sholat ini, sudah qomat, sudah berdiri semua. Nah Rasulullah itu biasanya kalau sudah berdiri, kadang nggak sholat langsung sholat, tapi dia inspeksi barisan dia, menginspeksi barisan apakah lurus atau enggak. Malah kalau di masa Umar itu, inspeksi barisannya pakai pedang untuk meluruskan. Jadi misalnya ini barisan gini deh. Tapi Rasulullah enggak, dengan cara datang seluruh barisan lewat meluruskan. Loh, suatu hari pada saat sholat jamaah itu, beliau meluruskan barisan. Kemudian ini sambil berkata, bersabda beliau, seperti ini ingin sekali aku menyuruh orang untuk gantikan imam. Lalu saya nyuruh orang mengumpulkan kayu. Lalu saya datangi umat Islam yang tidak sholat jamaah masjid itu, tak bakar rumahnya. Rasulullah tidak benar-benar membakar, tapi menumpahkan bagaimana pentingnya sholat jamaah. Kalau tidak sholat jamaah itu membuat murka Rasulullah. Nah, dari sudut pandang itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira misalnya Rasulullah itu seperti ayo sholat jamaah di masjid itu meningkatkan
Wah, ayo sholat jamaah di masjid seperti yang disampaikan Pak Heru tadi. Bagaimana kenapa dikumpulkan di sini biar meningkatkan silaturahmi. Ini penting. Ayo. Terus sampean dan saya di rumah, malas, hujan rintik-rintik gini kok, malas. Itu kira-kira melecehkan Rasulullah enggak? Pada saat yang sama kita sebenarnya juga sedang menghina Rasulullah dalam banyak hal. Hal yang paling kecil misalnya, kita ini kan yang paling kecil, Pak, sampai segitu, yang paling kecil. Kita ini diminta Rasulullah kalau pakai baju kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Ketika melepas, kiri dulu. Sudahkah kita begitu ketika kita pakai seragam dan lain sebagainya? Jarang, ya kan? Jarang. Bapak Ibu kalau mau karirnya maju, kalau mau berkah rezekinya, setiap kali masuk ruangan kantor, setiap kali masuk rumah harus kaki. Ketika keluar kaki, hadisnya sahih, sunnah Nabi. Kita begitu atau belum? Jujur Pak, atau Pak? Kalau ingat, lagi saya mau tanya, ajaran Rasulullah kalau makan tangan kiri apa tangan kanan? Bahkan jelas hadisnya, makan tangan kiri itu perilaku setan. Tapi Bapak Ibu ayo jujur, saya anggap sampean nggak seragaman semua lah, podo ambil aku wong, ya kan? Bapak Ibu kalau lagi makan, lebih sering tangan kiri apa tangan kanan? Alhamdulillah, luar biasa. Ini umat Nabi semua ya. Kalau makannya Nabi dan minum nggak boleh sambil berdiri, bro. Bapak ini ibu sering nggak masih sambil berdiri? Apalagi kalau standing party, ya jelas berdiri. Udah gitu sambil ngomong. Padahal kecil aja, nggak usah yang terlalu besar-besar sampai jihad yang paling kecil aja. Iya Bapak Ibu, padahal bisa jadi ajaran Rasulullah ketika kita masuk rumah harus tangan ke kaki kanan, keluar kaki kiri, itu bisa jadi ada berkah di sana. Masuk kantor, izin dan ini sambil ya Allah maafkan. Jadi selain melihat komandan, itu juga melihat di situ ada Allah sang pemberi berkah. Makanya kemudian Allah maafkan apa. Selain masuk masjid, doa itu bisa kita pakai selain salam juga masuk ruangan-ruangan di mana kita kerjakan ibadah juga. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kemarahan kita itu ayo kita salurkan pada hal-hal yang menunjukkan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Abu Jahal pernah menyewa seorang Yahudi waktu masih periode Rasulullah di Mekah. Nyewa Yahudi itu Muhammad itu gimana kamu provokasi biar dia marah, nanti kalau marah dia melakukan kesalahan kita hantam. Maka Yahudi ini nunggu di lorong di mana Rasulullah tiap hari ke Ka'bah. Setiap Rasulullah lewat diludahi langsung mukanya. Mukanya Pak, mukanya Rasulullah Yahudi langsung depannya, memang nantang sengaja ya, provok gimana? Apa Rasulullah? Diulang aja, berkali-kali. Nah pada saat si ini nggak ada, Rasulullah malah nyari. Ternyata sakit, diambillah buah bekal lalu dijemur. Siapa itu? Aku. Siapa? Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Kaget. Sejak saat itu Yahudi ini berubah 180 derajat citranya tentang Islam. Dan lagi menghina Islam dengan kira-kira sampean dan saya, apalagi Pak Polisi, Pak Yai, kemudian misalnya Pak Guru, diludahi mukanya di mana? Langsung tapi sudah lah ya tuh, saya kok ragu, saya sendiri, gak usah Bapak Ibu, saya yang belajar agama sejak kecil ragu bisa mengamalkan sunnah itu. Padahal di situ letak kemarahan. Rasulullah kira-kira sebagai bashar, sebagai manusia biasa, Rasulullah pasti marah, pasti. Tetapi kemudian Rasulullah mengamalkan surat Ali Imran ayat 134 yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah wal kaudhiminal ghaidh, menahan amarah. Bapak Ibu, amarah itu sehat.
nggak apa-apa. Marah itu boleh. Malah kalau nggak punya marah, ini nggak sehat. Makanya Quran tidak mengatakan hilangkan amarahmu, tetapi tahanlah amarahmu. Sehingga apa? Kalau amarah yang dikelola dengan amarah tadi diartikulasikan di dalam spirit berdakwah, tapi spirit dakwahnya taktis betul, Rasulullah, strategis betul, dijenguk orang. Loh, kayak gitu. Oh, kata gini, loh kalau marah memang Rasulullah kalau dirinya dihina nggak marah, tapi kalau agamanya dihina marah. Ada satu peristiwa lagi, mumpung maulid kita kupas ini. Orang Arab Badui itu terkenal dengan perilakunya yang barbar, tidak punya sopan, tidak beradab, tidak punya aturan. Arab Badui, Arab Badui itu orang kampung lah, gunung. Kalau sekarang itu orang mana? Jangan. Di Jawa Timur juga ada, dasar menyebut salah satu daerah. Nah di masa itu ada juga Arab Badui, Arabiyun kalau dalam bahasa Arab namanya Arabiyun, Arab Badui. Lalu suatu hari di masjid kayak gini Pak, atau di masjid gini, Nabi bersama para sahabat sedang ada pertemuan ngaji lah. Orang Arab Badui ini nggak pakai cuci kaki nggak kali, masuk di dinding langsung kencing. Memang sengaja kencing dinding masjid. Yang namanya Umar bin Khattab langsung menghunus pedang. Kalau bapak menang mungkin langsung ambil pistol ya. Mau dipedang, mau dipenggal sama Umar bin Khattab. Karena ini sudah menghina agama. Tapi apa kata Rasulullah? Biarkan tuntaskan kencingnya. Jangan marah. Tuntaskan kencingnya. Dia tuntas betul kencingnya. Tuntas betul kencingnya. Setelah itu ambil seember air, siram dia airnya. Sudah. Setelah itu kemudian duduk. Lalu Rasulullah menyampaikan dan orang ini berhenti lalu masuk. Bapak Ibu sekalian, kita sedang meneladani teladan agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Prancis. Mau kita marah seperti apapun, memang itu sudah ditabuh genderangnya. Kita jangan mengikuti irama genderang itu. Kita harus cerdas. Mereka memang sudah mulai dari yang Samuel Paty tadi menunjukkan karikatur Rasulullah, kemudian sampai Presiden Macron mengatakan Islam itu teroris dan sebagainya. Itu memang sudah disetting agar umat Islam sampean dan kita jangan ikutan marah. Karena kalau ikutan marah dalam arti kemudian barbar, rusak, vandalisme, itu berarti sudah mereka menang. Maka seperti Rasulullah tadi, Abu Jahal berharap agar Rasulullah terpancing emosinya. Nanti kalau terpancing emosinya kan kemudian Abu Jahal dan kawan-kawan punya alasan untuk gebuk Rasulullah, dipimpin Allah nggak mau terpancing. Gagal bloknya Abu Jahal. Islam di luar negeri oleh media mainstream luar biasa jelek, sehingga Islamophobia meningkat di Eropa maupun di Amerika karena salah informasi. Maka bagaimana kemarahan kita ungkapkan dengan memberikan informasi yang sebaliknya. Lalu dia pulang ke Prancis. Setelah pulang kita masih di kontak lewat medsos. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia ngabari saya kemudian sekitar setengah tahun kemudian, Glory, my brother, now I convert to Islam. Saya masuk Islam. Kenapa? Karena dia melihat tadi itu, kok ada orang, saya tidak bicara Gus Glory-nya ya, tapi saya bicara umat Islamnya. Karena kita memang diajarkan Rasulullah begitu kan. Kok ada orang yang mau memberi bantuan tanpa pamrih apapun, dan itu yang buat masuk Islam. Alhamdulillah kemarin sebenarnya setahun yang lalu itu cari istri orang sini karena di sana sudah jenuh dengan pahat ini. Maka dia dokter dia itu saya nggak dapat calon sini karena udah mau nikah. Nah, kaitannya dengan Prancis, ada banyak orang-orang yang seharusnya bisa mendapatkan hidayah, nanti nggak jadi dapat hidayah karena kita menampilkan wajah Islam yang ganas, yang sadis, yang radikal. Padahal seharusnya kita kalau bisa menampilkan wajah itu, bisa jadi Macron dapat hidayah. Karena innallaha yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Nah, dalam konteks maulid Nabi Muhammad SAW, ayo kita cintai. Mulai dari hal yang paling kecil tadi Bapak Ibu. Kita mulai dari kita makan tangan kanan, masuk ke rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Hal yang kecil, lebih dalam lagi ya tadi.
berkorban untuk orang lain, mementingkan diri lain, bangsa, agama di atas kepentingan diri dan kelompok. Insya Allah Bapak Ibu, dengan itu nanti akan terangkat derajat Islam tanpa kita harus marah-marah sesuai dengan kemarahan mereka, sehingga tidak ada lagi pemenggalan-pemenggalan seperti itu. Saya rasa kita Bapak Ibu sekalian banyak sekali diajari Rasulullah bagaimana treatment kita terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Karena itu sekali lagi, ayo kita saring informasi yang masuk. Misalnya dalam hal pandemi, apa? Virus Wuhan ini. Kita bicara ini adalah kita bicara, ya saya menyebut virus Wuhan karena memang berasal dari Wuhan kan. Tapi sekarang mereka malah udah pesta-pesta, kita masih gini-gini aja kan. Nah, dalam konteks ini, apakah virus ini ada? Buat saya ada. Tentang bagaimana bahayanya virus ini serahkan pada yang ahli. Kita nggak usah ikut berpolemik. Yang perlu kita lakukan adalah how to face it. Bagaimana kita menghadapinya. Makanya kemarin saya memilih untuk misalnya dengan para jamaah di depan saya langsung, ayo turunan. Ayo kita bagikan masker, ribuan masker kita bagikan. Ayo kita melakukan disinfektan penyemprotan ke banjar-banjar, ke kurus, kalau macam kita bekerjasama dengan Pecalang, langsung lakukan itu. Termasuk kemudian beasiswa tadi. Nah, hal-hal semacam ini yang harusnya kita melihat semua hal itu dari sudut pandang positif. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kita sholawat kepada beliau, yang kita ingin berharap mendapat syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah, sehingga kita bisa menjadi umat beliau yang dipanggil ummati. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi satu gambaran siapa sih yang nanti bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, kalau di dalam ayat yang saya baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam jiwa Rasul itu teladan yang baik. Yang saya sebutkan teladan baik. Tetapi untuk bisa mengikuti itu ada syaratnya. Ayat selanjutnya terusannya adalah liman kana yarjullah. Buat siapa yang bisa mengikuti Rasulullah? Man kana yarjullah, orang yang selalu berharap ridho dan bertemu Allah. Rindu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ada azan seperti itu, lalu kita pada saat sibuk, hati kita kok sudah azan sih? Gitu. Atau sebaliknya, sebelum azan kita itu sudah rapat, kok belum azan sih? Apa bedanya? Sampean kalau nunggu orang yang dicintai telepon, sebelum telepon loh, kok belum telepon sih? Karena yang dicintai. Tapi kalau ada telepon sama orang yang nggak disukai, apalagi debt collector, apalagi dari cicilan bank, cicilan koperasi, kok telepon sih? Nah, kalau kok telepon berarti nggak disukai. Tapi kalau kok belum telepon sih berarti disukai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti saya kan, kok sudah ada sih? Atau sebelum ada, kok belum ada sih? Wih, kalau kok belum ada berarti sampai itu harap-harap bertemu Allah. Kalau kok sudah ada berarti bertemu Allah itu enggak? Ayo, kita koreksi. Kita selama ini kok sudah ada atau kok belum ada? Jujur Bapak Ibu, jujur. Kok belum ada? Kalau kok belum ada berarti kita memang rindu sama Allah. Syarat pertama mengikuti Rasul adalah yarjullah. Yarju itu harapannya lebih dari cuma rindu. Kalau rindu itu ingin, tapi kalau yarju itu sangat ingin bertemu Allah, rindu, kangen. Kok belum subuh sirek? Saya lo pengen mengadu sama Allah. Habis asar, kok belum asar ya? Saya lo pengen ada yang saya sampaikan. Cintanya itu. Yang kedua, wal yaumal akhir, dan selalu kangen rindu kampung akhirat. Bapak Ibu sekalian, kita ini dijanjikan Allah surga, Bapak Ibu sekalian.
yang pakaiannya dari sutra. Kita dijanjikan rumah yang mewah. Ada sekarang ini karena kemarahan ke Prancis, boykot Carrefour, boykot apa lagi? L'Oreal, apa lagi? Boykot, Bapak Ibu, kalau mau boykot jangan hanya pas marah ini. Jangan, itu hanya musiman biasanya. Habis marah nanti beli lagi dia tuh. Pelan-pelan aja. Jangan, lakukan dengan apa? Mengikuti Rasulullah. Yaumul akhir. Selalu berharap hari akhirat. Selalu membuka di hati kita. Gitu, iming-iming surga, iming-iming dunia. Kalau sudah ada di hati kita, iming-iming surga dan iming-iming surga dunia, kita mesti milih iming-iming surga. Produk-produk Prancis itu identik dengan glamoritas hedonisme. Produk-produk yang sesungguhnya bukan need tapi want. Bukan kebutuhan tapi hanya keinginan. Paris Fashion Show sebagai kiblat fashion dunia ini di Paris, Prancis. Nah, sampean dan saya kalau hatinya masih senang sama barang-barang bermerek, terus gak usah deh ngomong boykot. Gak usah. Mau jilbab aja kalau nggak merek apa itu? Bukan itu Pak. Oh, channel kan tas Pak. Tas kalau nggak lulus buton. Yes. Sampai atau Bapak Ibu pakai ngomong-ngomong Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Bapak Ibu ini bulan depan Pak Kapolda ada yang mau ngasih paket liburan gratis ke Paris. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Apalagi kemudian nanti foto sama pasangan di Evil. Kalau pikiran kita masih gitu, kagak usah deh pakai ngomong boykot. Gimana caranya? Ikuti tadi syarat kedua yang bisa mengikuti Rasulullah. Ini makanya yang juga wal yaumil akhir. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan impian tentang akhirat, dan mungkin sampean kemudian menghambur-hamburkan budget untuk hal-hal yang nggak penting, hal-hal bermerek. Baju itu Bapak Ibu sekalian, kalau dipakai orang cantik tetap cantik meskipun mereknya nggak cantik. Tapi kalau sampean nggak cantik, meskipun mereknya cantik, tetap aja orang yang nggak cantik. Sudah, makanya ibu-ibu Polwan, yang penting itu Pak inner beauty. Nah, inner beauty ini hanya muncul kalau kita ini menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang selalu rindu Allah, yang selalu rindu kampung akhirat, dan yang terakhir wa dzakarallaha katsira, selalu banyak ingat Allah. Bapak Ibu sekalian, wajah kita ini bapak-bapak kan, bapak-bapak polisi ini kan ingin menampilkan citra polisi yang bersahabat, betul? Betul ya? Bukan citra wajah polisi yang bengis, betul? Maka gampang isi hari-hari sampean dengan wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak. Zikir yang banyak inilah yang akan menampilkan aura Nur Muhammad yang tadi. Anta nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Itu cahaya Nur Muhammad, cahayanya Allah. Dan itu hanya bisa masuk ke dalam jiwa raga kita sampai menjadi aura jika kita banyak ingat Allah. Dari rumah ke kantor banyak wiridan. Daripada kita musik di mobil juga. Padahal ini pakai wiridan, tenang hati. Kenapa? Allah sudah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul. Hanya dengan zikir kepada Allah hati kita tenang. Apalagi di masa krisis kayak ini, duit nggak ada, cicilan pasti, koperasi kilo terus, malah, ya kan? Mobil belum lunas, motor, anak sekolah itu, makanya ketenangan hati. Insya Allah nanti wajah kita bercahaya, aura kita muncul. Disitulah nurun ala nurin. Kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan sebagai hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masa yang sedang prihatin ini. Karena itu, ayo kata Habib Nurmagomedov. Saya senang sama dia. Dia bilang gini, orang kafir itu tidak membaca Quran, tapi orang kafir membaca kitab Muslim. Maka gimana?
tampilkan wajah Quran melalui perilaku mereka. Karena orang mereka tidak melihat Quran, tidak membaca Quran, tapi membaca perilaku sebagai representasi dari Quran. Maka saya juga ingin menyampaikan, di masa Maulid ini orang yang tidak suka misalnya Macron dan lain sebagainya tidak pernah melihat Rasulullah, makanya mereka benci. Mereka melihat kita. Maka bagaimana kita membela Rasulullah? Tampilkan akhlak Rasulullah dalam keseharian kita. Itu pembelaan terpenting buat kita. Itu menjadi satu pembelaan kita, tidak hanya dengan tampilkan mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berfaedah dan bermanfaat, menjadi nutrisi iman buat saya sendiri, bukan saya, supaya tidak jargoni. Jargoni itu pinter ngajar ora iso, sarupek katidono pinter nasihat ora iso. Saya nggak ngomong nama loh, kalau ada nama ini singkatan. Talk only, not action, talk only. Nah tuh, hanya ngomong tapi nggak bisa melaksanakan. Karena bakal bermakna indah Allah antak dulu mana tak murka besar di sisi Allah untuk orang yang hanya ngomong tapi nggak bisa melaksanakan. Maka doakan saya juga mendoakan Bapak Ibu sekalian agar bisa menjadi umat Rasulullah sehingga mendapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah SWT. Semoga seluruh anggota Polres dan Denpasar, baik yang sipil maupun anggota polisi, ya diberikan Allah ampunan hidayah, diberikan Allah kelancaran dari sisi karir, diberikan Allah dari kelancaran rezeki, diberikan Allah rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jamaah yang benar-benar taat beribadah dan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah ya qadil hajat. Allahumma sharif al qulubi wa sharif qulubi wa sharif qulubi ahli iman ya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba bihibbika wa amala bi hubbaka. Allahumma ja'alna hubbaka abada ya nasina wa min dunya. Allahumma fa'ala bab as-sama' wa rahmatika ya Allah. Allahumma anzil 'alaina rahmatan min fadlika wa ridha wa rahmat. Wa bi'adabika min biharbi wa qailan min jabal bi rahmatika ya Allah ya hamna. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana waj'alna muslimin wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasika tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa la tughfir li wa azwaji wa dhurriyyati wa ashabi adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aghfir lana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wallahu 'alimun bi sudur wa basirun bil 'ibad. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.